Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah yang melakukan pertumpahan darah? Bukankah cukup kami yang senantiasa memujimu, bertasbih, beribadah padamu? Maka Allah menjawab, aku lebih tahu dari kalian. Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi pelan-pelan ini dalam tempo sebentar ini saya akan sampaikan konsep kepemimpinan. Kita jingok nomor 1 dulu. Lihat coba di situ slide. Khalifah itu mengandung makna, ya, banyak itu. Ada berapa ikut tuh? 5 ya. Yang pertama di situ disebut sebagai apa di situ? Penguasa. Lihat. Maka yang terjadi namanya sultan. Sultan artinya punya sultah, punya kekuasaan. La tanfudu illa bisultan. Kamu tidak bisa menembus langit kecuali dengan sultan, kekuasaan. Jadi khalifah disebut penguasa kalau dia punya kekuatan tangible, bahasa Inggrisnya, kejingoan. Apa kejingoan? 1, sehat. Sehat itu kejingoan. Kalau sekarang kejingoan di sini berarti sehat galau. Kalau kejingoannya di rumah sakit berarti sakit galau. Kecuali dokternya, ngerti? Oke, jadi lagi. Tangible juga artinya kaya. Kaya. Konsep kaya ada di sini dulu. Banyak uang hartanya banyak, tapi merasa miskin. Karena miskin di sini. Miskin di sini. Jadi yang pertama arti khalifah penguasa. Yang kedua, arti khalifah adalah leader atau pemimpin, yaitu orang yang mampu mengarahkan menuju tujuan. Perhatikan, mampu mengarahkan menuju tujuan. Ini beda sama yang nomor belakangan, pengelola, manajer, yaitu yang mampu memberdayakan sumber daya dengan efisien. Di Al-Quran dikatakan, janganlah kamu boros tapi jangan pelit. Baina dzalika sabila di surat 17. Ambillah jalan tengahnya. Seorang manajer, orang yang mampu mendayagunakan semua sumber daya. Nanti kita tinggal bayangkan sebentar. Ini karena saya agak cepat karena harus konteks ini sampai dulu. Oke. Jadi sudah berapa pengertiannya? Penguasa, leader, manajer. Kemudian yang di tengahnya apa tuh tulisannya? Apa? Pengganti. Jadi kita ini senang gak senang, Al-Quran surat nomor 3, nudawilu bainan nas, akan kami gilirkan. Yang paling paham konsep pengganti adalah supir truk. Hidupku di atas roda, muter, kadang di pucuk, kadang di bawah, terus berganti begitu. Ini, jadi ada pengganti. Yang selanjutnya penerus, meneruskan hal yang baik. Salah satu pesan Rasulullah ketika orang tuamu wafat, teruskan pergaulan dengan kawan-kawan orang tuamu. Inilah pengertian khalifah. That's okay. Kita lihat khalifah di Al-Quran. Di surat nomor 2 tadi, Al-Baqarah sudah saya bacakan. Kemudian di surat 24 ayat 55, surat An-Nur. Di surat An-Nur jelas, la yastakhlifannakum, kami benar-benar akan kami jadikan kamu khalifah, asal
Ya'budunani la tusyriku bi syai'a. Asal kamu jangan menduakan aku. Tetaplah beribadah. Sudah azan nih? Belum? Ya, asal kamu tidak menduakan Allah. Ini saya perlu ingatkan ini. Karena kita ini mohon maaf. Presiden, gubernur, wali kota itu cuma wasilah. Bukan tujuan. Perhatikan ini kalimatnya ini. Ya, makanya pelan-pelan ini nih. Ini berat, bukan tujuan. Tujuannya adalah ini, lihat. Seorang khalifah adalah seorang ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Orang yang tidak menduakan Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah. Seorang khalifah adalah seorang yang di surat Shad, surat 38 adalah orang yang ya berbuat adil. Ya, berbuat fair. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut, next. Selanjutnya, apa di situ ada tertulis? Misi khalifah, ada dua. Jadi, mau presiden, mau RT, mau kepala rumah tangga, itu misinya dua. Dua misinya. Satu adalah a'budullah, menyembah Allah. Itu misi pertamanya. Misi kedua adalah ta'mirul ard, memakmurkan bumi. Dua ikut itu baik. Menyembah Allah, next, coba kita lihat. Menyembah Allah, itu misi menyembah Allah macam mana? Coba kita lihat ya. Misi menyembah Allah, itu ada diungkapkan banyak di dalil di Al-Quran. Saya bacakan saja di sini. Ya, salah satunya disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan kalimatnya. Pelan-pelan saya sampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maksudnya khalaq adalah penciptaan terkait dengan akhlak. Khalaq terkait dengan khalik dan makhluk. Kita adalah makhluk. Allah adalah khalik. Kita adalah orang yang menyembah atau abid. Yang disembah adalah ma'bud. Jadi semua aktivitas kita gunakan dalam rangka menyembah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Clear. Jadi ini misi yang pertama dari seorang khalifah adalah misi menyembah Allah. Keterangannya di situ disebutkan mengajarkan Islam kepada seluruh manusia. Ya. Kemudian mengajak manusia kepada Islam. Dakwah, berbuat baik, ya, kemudian mendoakan, kemudian membuat lingkungan yang kondusif, yang tepat untuk tumbuh kembangnya akhlak yang baik. Mohon maaf, sekarang kita kasih contoh. Sekarang ini perbuatan baik, orang-orang baik relatif di negeri ini tidak bisa tumbuh subur. Ini karena relatif kita kekurangan pemimpin yang bisa menjaga bi'ah, milieu, environment, lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya kebaikan. Jadi seorang khalifah, satu misinya menyembah Allah, maksudnya berikan informasi yang baik tentang Islam, ajak semua orang untuk berperilaku Islami, kemudian tumbuhkan lingkungan yang ini luar biasa. Ayahanda kami ini menumbuhkan lingkungan di Al-Furqan di sini, kemudian di kilometer 8 di mana sekarang lagi ada rencana untuk sekolah tinggi ilmu Al-Quran dan seterusnya. Ada juga rumah sakit Islam Ar-Rasyid. Semua itu adalah dalam rangka menumbuhkan lingkungan yang Islami. Kalau ayahanda Pacak Mak ini kuraso, mestinya gubernur dan presiden lebih besar dari itu gawenya. Itu kira-kira, itu gambarannya seperti itu. Oke, baik. Yang kedua, next. Misi memakmurkan bumi, perhatikan. Pertama, memahami law of nature. Jadi harus tahu nih, contoh nih, kita banyak sekarang terkesima dengan mobil listrik. Saya walaupun bukan engineer tapi saya belajar. Mobil listrik satu, mobilnya lebih berat ketimbang mobil yang bukan mobil listrik. Yang kedua, semuanya sifatnya otomatis. Kalau macet di jalan, itu harus nelpon bengkel yang khusus untuk itu.
Perhatikan Indonesia Raya ini. Ya, nak nelpon kemana kamu lagi macet di daerah Semuntul. Kenapa itu? Oke. Dan masih banyak hal lainnya lagi. Kita terkesima dengan jualannya Elon Musk. Karena kita tidak paham tentang hitung-hitungan mobil listrik. Ini sunatullah. Nah, azan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu sebentar. Yang pertama, paham tentang law of nature, hukum alam. Oke. Yang kedua, memfasilitasi agar semua orang belajar, pinter. Jangan dibodohi, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memfasilitasi agar semua orang ketemu syakilah. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Di surat Isra ayat 84. Manusia harus menemukan syakilah, bahasa kita pola bakat. Jadi anak negeri ini harus ketemu apa pola bakatnya sehingga mereka nanti bisa optimal dalam wujud kehidupan ini. Contoh kayak mudahnya, seorang yang pendiam, bagus gak kalau suruh jadi penyiar? Umi Andi itu tadi, wongnya pengomong. Ya, itu bagus jadi pembawa acara. Kalau pembawa acara pendiam, tidak terolah acara itu. Nah itu baik. Nah ini syakilah namanya. Oke, ada pola-pola. Yang pendiam bagusnya jadi intel. Jadi intel itu harus diam. Jadi intel ngomong-ngomong, aku ini intel, tidak cocok. Oke, ini. Selanjutnya adalah, lihat nih, yaitu mampu mengelola bumi ya dengan cara yang terbaik. Saya kasih contoh nih. Saya kasih gambaran. Indonesia itu sekarang adalah produsen nikel terbesar di dunia. Nikel adalah bahan utama untuk baterai. Maka produsen kendaraan listrik ataupun apapun alat-alat listrik termasuk ini tergantung adanya nikel. Nikel adanya di Indonesia. Indonesia tidak kekurangan orang yang hebat-hebat untuk bisa mengeksplor nikel dan membuat baterai dari nikel. Tapi apa yang terjadi? Ya, 90% sumber daya nikel di Indonesia ini data yang saya ungkapkan itu tidak dikuasai oleh anak negeri. Ya, kira-kira begitu. Ya tinggal pikirkan sendiri. Ini karena ketidakmampuan khalifah dalam melaksanakan misi yang kedua, memakmurkan bumi. Kemudian serahkan urusan pada ahlinya. Serahkan urusan pada ahlinya. Saya hanya ngomong ini, tapi kalau soal keahlian, mari kita berdebat sama saya dalam hal misalnya infeksi atau genetik. Nah, jadi kalau kamu nak berdebat aku, berdebat COVID, jangan berdebat ini. Berdebat COVID, oke, saya paham betul itu. Contoh, saya tahu tentang COVID misalnya, there is no shedding of virus in healthy people. Tidak akan ada penularan dari antara orang sehat. Jadi kalau orang sehat ketemu, nak masker, nak ida, nak jaga jarak, nak ida, tidak akan ada penularan. Mangko-mangko dibuatlah istilah orang tanpa gejala, dibuatlah istilah ini itu segala macam. Itu yang buat istilah itu bukan ahlinya. Kamu banyak berperan pada bukan ahlinya, maka kamu keluar sumber daya habis-habisan. Saya kasih contoh, saya jarang pakai masker, dikasih 1 kotak masker setiap bulan itu untuk direktur, saya hanya pakai sekitar 3 atau 4 baik. Karena setiap di ruangan saya nggak pakai masker. Kalau datang tamu pakai masker, saya tetap tidak. Karena cukup sikop yang pakai, nggak pernah dua-duanya. Pakai. Tapi kan karena ahlinya tadi. Ini kalau diserahkan. Tapi kalau kamu serahkan bukan ahlinya, ramailah orang itu. Ini cerita, oke. Baik, lanjut kaidah perubahan. Next, ya kita. Nih, kaidah perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perhatikan, kita pengen punya pemimpin yang bagus. Itu nggak bisa kecuali kitanya yang berubah. Bukan pemimpin kita yang disuruh berubah, kita yang berubah. Tolong camkan. Tolong camkan ini. Bagaimana kita berubah? Kenali diri sendiri. Yang harus diubah ada yang pada kita, bukan pada lingkungan. Mohon maaf. Bukan yang diubah penampilan, tapi diri kita. Di diri kita ada pikiran. Mari kita berpikir yang jernih, berpikir yang bagus. Mari kita ubah badan kita dari malas-malas menjadi
segar, semangat. Mari kita ubah diri kita, tidak pernah sholat subuh berjamaah, sekarang sholat subuh berjamaah. Itu dulu, baru akan berubah. Soal perubahan itu gampang. Idza arada syai'an ayakulalahu kun. Kalau kata Allah tangannya sudah berjalan, kapanpun bisa dibalikkan keadaan apapun itu. Mim ba'di khaufihim amna. Dikatakan di surat 24 ayat 55. Kami akan jadikan setelah negeri kamu itu nggak karuan, kami akan jadikan aman sentosa. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita berubah. Tapi kalau kita tidak berubah, Masya Allah. Jepang, Perdana Menteri Jepang 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu nangis. 20 tahun ini penduduk Jepang tidak bertambah. Nyusut. Karena banyak yang sepuh dan kemudian anak tidak ada lagi. Piramida penduduk Indonesia sekarang sudah seperti gentong terbalik, dan ini yang muda lebih banyak tapi yang lahir sudah mulai sedikit. Agak sedikit optimis di Sumsel. Sumsel masih yang lahir lebih banyak daripada yang muda. Tapi Indonesia Raya sekarang ini sudah yang lahir lebih sedikit dari yang muda. Pelan-pelan yang lahir tambah sedikit, yang muda banyak, yang tua banyak. Kalau sudah seperti itu, kata Perdana Menteri Jepang, kami akan punah. Coba bayangkan ini clear itu. Ya. Kita kasih contoh, mari saya sampaikan, ini pentingnya penduduk. Kata Rasulullah, saya akan membanggakan kalian, jumlah kalian di hari kiamat. Jumlah penduduk India dan Cina sama, anggaplah sekarang ini, 1,4 miliar. Muslim di Cina sekitar 100 juta, Muslim Xinjiang, Uighur. Muslim di India sekitar 180 juta. Tapi itu dibanding 1,4 miliar kan sekitar cuma 7% saja. Muslim terbanyak di dunia ada di Indonesia, 235 juta. Seluruh Arab digabung nggak sampai 100 juta. Jadi kita yang paling banyak. Mestinya kita yang menjadi penentu bagi ini. Tapi ternyata kita jadi sasaran sehingga kita melempem. Jumlah pengusaha di Cina adalah sekitar 16% dari penduduknya. Atau sekitar 225 juta orang Cina adalah pengusaha. Jumlah pengusaha di Indonesia hanya 3% atau sekitar 9 juta orang. Kamu nak gantikan mereka? Tak baca cek ini. Cuman 9 juta kamu pengusaha. Mereka 225 juta orang. Ini. Mari kita pikirkan dulu ya. Jadi karena itu nak berubah apa tidak? Kamu satu, anak-anak takut nikah. Setelah nikah takut punya anak banyak. Kapan nak berubah? Yahudi di Camp David. Camp David itu tempat paling aman di dunia, tempat Presiden Amerika bersembunyi. Daerahnya di daerah Maryland, dekat Washington DC. Di situ itu ada cerita. Waktu itu istri saya pernah tinggal dekat situ. Itu minimal yang boleh masuk situ Yahudi yang punya anak 6 atau lebih. Kalau Yahudi yang punya anak cuma 3 tidak boleh masuk situ. Coba kita buat aturan yang boleh masuk Al-Furqan ini anaknya harus 4 atau lebih. Aku anaknya 4, makanya aku boleh masuk sini. Nah, kalau kamu punya anak 3 tidak boleh masuk sini misalnya. Kalau mak itu keren, barulah orang Islam Indonesia bisa menggantikan. Ini baru jumlah, belum kualitas. Mari kita camkan, kalau nak berubah. Kalau nak berubah ya mak ini kira-kira. Subhanallah. Dan terakhir 6 ciri pemimpin. Al-Quran merangkumnya dengan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 1. Pemimpin itu adalah drive. Drive artinya mendorong untuk berbuat, semangat. Jadi jangan pemimpin itu bikin lesu. Mak mano pemimpin? Ya sudahlah, santai baik. Nah itu bukan drive. Mak mano pemimpin? Ya sudahlah kita begawe juga, tidak berhasil dak. Nah, itu bukan drive. Kemudian yang kedua adalah desire to lead, yaitu di sini mengambil tanggung jawab. Maka saya ditanya, Prof, pemimpin yang bagus itu apa? Imam masjid. Tuh, belak-belakan. Jadi sebenarnya mudah. Kalau aku jadi tukang nyeleksi presiden atau gubernur atau wali kota, ku tetapkan syarat mencalonkan diri jadi presiden, gubernur atau wali kota adalah imam masjid.
Kau tahu enggak, imam masjid ada dua hal. Imam masjid itu menanggung bacaan makmum, benar? Ambil tanggung jawab. Anda datang waktu rukuk sah 1 rakaat. Karena tadi bacaan Fatihah dan yang lain-lainnya sudah ditanggung oleh imam. Tidak perlu Anda ngomong kan, Mam sudah ditanggung kan? Tidak perlu. Sudah ditanggung. Yang kedua, kata Rasul, kalau kamu sholat, ada anak kecil menangis, segerakan sholat. Jadi seorang imam adalah ngejoken jamaah. Itu ciri imam masjid. 1, bertanggung jawab, 2, ngejoken rakyat. Tuh. Jadi jangan kendak-kendak kamu. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang di belakang sudah nangis, tetap lanjut itu sampai itu. Kapan nak selesai? Itu bukan imam. Perhatikan kalimatnya mudah kok. Maka di sini disebut desire to lead. Kemudian integrity. Satu kata antara omongan dan perbuatan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kira-kira begitu. Saya alhamdulillah mencoba berusaha apa yang saya ceramahkan ini adalah apa yang saya sedang kerjakan atau telah saya kerjakan. Pada level tertentu. Ciri-ciri kepemimpinan saya pakai paling tidak untuk istri dan anak-anak saya. Kan kira-kira begitu. Itu baik dulu. Maka pacak ngomong lancar gitu. Tapi kalau kita cuma teori baik, tidak lancar gitu ngomongnya. Takut-takut gitu. Karena kita tidak merasakan raso iwaknya tadi. Kemudian self confidence. Percaya diri. Ya. Mampu, ya, bahkan mampu meradiasikannya. Ini bahasa kedokteran, bahasa kakanda saya, Dr. Welly ini. Radiasi, influence mungkin masih ada jarak, tapi radiasi itu jaraknya adalah jarak panjang gelombang radioisotop. Kalau influence dari bahasa influenza itu hidung apa? Hidung kambing ini, berapalah jarak pengaruh hidung kambing? Sudah ada penelitiannya, hanya 3 meter. Jadi influence itu paling kenceng kalau dalam bahasa hadis Rasulullah 40 rumah ke sana, 40 rumah ke belakang, sekitar itu. Tapi radiasi, sinar matahari itu adalah radiasi nuklir. Jarak matahari sampai sini adalah 150 juta kilometer. Jadi seorang pemimpin yang self confidence mampu meradiasikan kebaikan itu kalau cuman jarak seluruh dari ujung bumi ke ujung bumi hanya 40.000 kilometer. Dulu tahun saya nggak nyontoh, saya selalu ngomongkan yang sudah terjadi. Presiden Soekarno sangat ditakuti. Tahun 1955 Presiden Amerika mengundang Presiden Soekarno. Ya. Demikian pula Presiden Rusia, Uni Soviet mengundang Presiden Soekarno, tapi Soekarno nggak datang. Maka Soekarno datanglah justru mengundang orang lain ke Bandung, namanya Konferensi Asia Afrika. Saat itu jadi kekuatan ketiga. Tadinya Amerika dan Soviet, ada satu kekuatan lagi namanya non-blok. Akhirnya pada waktu Soekarno mendatangi undangan dari Presiden Soviet, Soekarno punya permintaan, saya mau ke sana asal saya diizinkan ke makam Imam Bukhari. Jangan tidak tahu kamu sih. Maka diizinkan. Tapi Presiden Uni Soviet bingung. Ke makam Imam Bukhari di mana pula makamnya? Masuk dalam bagian Uni Soviet. Maka dikerahkanlah seluruh tentara. Rupanya makamnya lah serut. Tak katik yang ngurusnya. Maka akhirnya tugaskan tentara, ya kavaleri, zikon, tugaskan semua untuk bikin jalan darurat karena Soekarno datang ke makam itu. Dan akhirnya Soekarno menyumbang emas. Kalau nggak salah konon beratnya cak berapa ton itu disumbang emas untuk memugar pemakaman Imam Bukhari. Sejak itu di daerah situ semua kalau ada orang Indonesia dipanggil Soekarno. Kalau kamu datang ke sana langsung kamu dinikahkan asal masih bujang. Ini kira deh. Ini yang terjadi. Waktu ke Amerika, ya Presiden Nixon langsung menyambut Presiden Soekarno. Itu karena mampu meradiasikan kebesaran bangsa Indonesia tadi. Jadi ingat-ingatlah, gitu. Kalau tidak mampu itu belum sampai ke sana. Gitu. Kemudian intelligence, cerdas. Harus cerdas. Coba sekarang ini, Mak Mano ngitung 300 triliun yang sekarang ini hilang. Nih, Mak Mano ngitung yang kemarin itu segala macam lah, kamu hitung dewek lah.
Terus cerdas cara berpikirnya. Nggak mungkin. Pakai cara mudah ini. Kecerdasan misalnya, kecerdasan Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim dituduh, wahai Ibrahim, fatayadkuruhu Ibrahim di surat 21. Kamu hal anta fa'alta hada ya Ibrahim? Apa kamu yang melakukan penghancuran kepada patung-patung ini Ibrahim? Bukan. Logika Anda dari mana kata Ibrahim? Lihat, evidence, buktinya kapaknya ada di patung yang besar itu. Jadi bukan aku pasti ngawekennya. Aku tadi lagi santai di rumah. Maka kemudian kata orang-orang orang-orangnya Namrud, ya tidak mungkinlah patung besar ini yang menghancurkan. Kan dia tidak pacak ngapo-ngapo. Dibalas oleh Nabi Ibrahim. Kalau tidak pacak ngapo-ngapo, kamu sembah. Ngapo itu nih? Ini cerdas. Nabi Musa kalah debat pada periode pertama. Wahai Musa, siapa Tuhanmu? Tuhanku maha tinggi. Maka dipanggillah Haman. Ya Haman, attali'u ila ilahi Musa. Saya akan melihat Tuhannya Musa yang di langit. Katanya di langit. Nak kujingok. Sampai di langit, naik piramid, dak katik, dak kejingoan. Balik lagi kata Fir'aun, dak kejingoan Tuhan kamu. Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, jangan ngomong itu. Perdebatan kedua pasti sudah terdiam. Apa kata Nabi, kata Allah? Tanyakan kepada nanti kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah, Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan ayah dan kakekmu. Nah, itu jawablah itu. Enteng. Jadi Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak kakekmu. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, pasti dia mikir kan, kalau aku Tuhan, berarti kakek aku siapa Tuhannya? Paham enggak? Sementara kata Allah, Tuhanmu adalah Tuhanku, Tuhan kamu, dan Tuhan kakek kamu. Kalau mah itu Tuhan ini Tuhan bagi semua manusia. Maka terdiamlah Fir'aun. Nah itu cerdas namanya. Dan terakhir, job relevance. Punya ilmu pengetahuan yang relevan ya untuk cakupan kepemimpinannya. Mohon maaf, kalau cakupan kepemimpinan Indonesia tentu dia harus tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari lebih 17.000 pulau. Harus tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari lebih dari 400 suku bangsa. Bahwa termasuk bahasanya. Bahwa Indonesia ini punya biodiversity 60% dari dunia. Bahwa paru-paru dunia 25% berada di Indonesia. Kamu tahu kalau pakai kemarin itu napas itu saturasi oksigen, kalau oksigen turun 10% jadi 90, kamu mulai sesek. Turun 20 kamu masuk ICU, turun 30 kamu ke kandang kawat. Indonesia itu 25% paru-paru dunia. Jadi kalau hancur habitat di Indonesia ini, maka orang dunia ini bisa punah. Tolong camkan, itu mestinya menjadi negosiasi yang paling besar bagi pemimpin negeri ini. Kalau kamu macam-macam sama Indonesia, kami tutup semua akses dan kemudian kamu tidak pacak ngapo-ngapo. Kalau soal kami pasti pacak hidup, kamu tidak pacak hidup lagi. Tolong perhatikan tuh, masih banyak yang lainnya lagi. Subhanallah. Biodiversity yang lainnya apa? Saya kasih contoh ini. Ada satu tanaman. Bapak Ibu pernah dengar obat Lipitor? Lipitor, simvastatin isinya. Itu tanamannya diambil dari Kalimantan. Itu setiap tahun keuntungannya lebih dari 10 triliun perusahaan itu. Bapak itu tahu yang lain, pokoknya sudah macam-macam lah. Ini Bapak Ibu punya handphone ini. Teknologi 4G, 5G, semua yang bikin orang Indonesia, tapi lisensinya di Jepang. Waktu 4G disampaikan kepada pemerintah, kata pemerintah tidak terlalu penting. Maka diambillah dia oleh orang Jepang dan sekarang lisensi 4G ada di Jepang. Karena kita ini setiap satu handphone pakai 4G bayarnya ke Jepang. Ya, jadi clear kita harus tahu coverage kepemimpinan. Kalau Pak RT harus tahu kepemimpinan terhadap berapa warga? 100 kakak, anggaplah deh 200 kakak. Kalau presiden berarti harus tahu kepemimpinan terhadap 273 juta lebih jiwa penduduk Indonesia. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kata kuncinya kepemimpinan itu dalam bahasa Al-Quran khalifah dengan berbagai itu tadi. Ini materi boleh di-share, silahkan dimiliki segala macam untuk direnungkan. Tapi pesan saya
apapun yang kita lakukan, pemimpin itu semua kita. Bukan calon gubernur, calon presiden saja. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu semua adalah pemimpin dan pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.